Kian menanti, mengejar cinta yang tumbuh bersemi di hati, tak ingin juga terjadi. Krisis percaya diri karena waktu itu aku lagi mengalami breakout yang cukup parah. Sampai aku cukup depresi dan merasa gak pede untuk ada di depan kamera. Sangat kompleks. Cinta itu bisa bikin kita merasa bahagia banget, tapi juga bisa bikin kita sangat terpuruk ya. Hai sahabat kompas.com, Ira Gita Sembiring balik lagi dalam acara Hype Talk, tempatnya ngobrol-ngobrol bersama artis papan atas Indonesia. Yeay, saya nggak tahu itu dari mana ya datangnya. Dan hari ini spesial banget. Kalau biasanya mic-nya cuma ada di sini, tapi sekarang saya udah ada lebih lengkap gitu ya. Ini kayaknya lebih mahal ya dari yang kemarin ya. Dari yang biasanya. Dan selain ada mic yang lebih spesial, gak kalah spesial, bintang tamu kita saat ini sudah ada Tatiana Sapira. Hai, apa kabar Tatiana? Baik, how are you? Aku juga baik sekali. Hari ini aku sengaja tidak catok rambut, make upnya tebel gitu ya, supaya kalian bisa nggak bisa kan bedain bisa. Oh bisa ya. Nyamain aku sama loh pada rambutnya kayak Iya, gitu. oh my misalkan God. nggak dicepol begini. Aduh, aku kayaknya apa aku cepol dulu kali ya, selesai kelamaan. Oke Tatiana, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal tentang Tatiana, dari perjalanan karir apapun deh yang saat ini lagi kamu kerjain. Tapi sebelumnya aku pengen tahu, kamu tuh kalau aku lihat di Instagram kamu tuh lagi suka banget ini ya, trekking, naik-naik gunung. Itu sejak kapan, atau emang udah dulu mapala atau gimana? Well, sebenarnya baru banget sih, kayak mungkin baru 2-3 tahun belakangan ini gitu. Karena dulu itu ya aku tuh sebenarnya orangnya tuh princess banget. Princess banget. Sama sih kayak aku. Kalau aku sampai sekarang kayak pertama takutan, kedua males ribet, gak mau kotor. Bahkan dulu kalau misalkan pergi nih liburan, misalkan ke Bali sama teman-teman kan, kalau di Bali ya kita suka pergi ke beach club lah, berenang gitu. Aku adalah tim yang hanya duduk nontonin, foto-fotoin dari jauh, karena udah males duluan gitu loh mikir ribetnya. Harus apa ya, berenang terus nanti basah-basahan, ganti baju dan lain sebagainya. Tapi 3 tahun belakangan ini kayak nggak tahu ya, aku mulai jadi kayak lebih terbuka, lebih pengen mencoba suatu hal yang baru, jadi lebih adventurous lah. Adventure, gitu. Lebih adrenalin, lihat alam gitu ya. Dan menyenangkan banget sih sebenarnya ternyata berada di alam gitu, apalagi kemarin sempat trekking ke Rinjani kan. Jadi aku stay di sana selama 4 hari 3 malam. Itu kan kayak nggak ada signal, jadi benar-benar disconnected from the world, menyatu dengan alam, dan rasanya tuh damai banget. Aku jadi pengen. Aku dulu juga pernah sekali, tapi waktu itu nyari porternya susah untuk gendong aku karena nggak kuat berat. Memang bukan tugas porter untuk menggendong kita ya. Bener juga sih, maaf ya bapak-bapak porter. Oke, sekarang kita mau ngomongin perjalanan karir dulu kali ya. Tatiana Sapira. Semua orang udah tahu Tatiana Sapira tuh sering ada di film-film yang keren-keren, box office gitu ya. Nah, sebenarnya pertama kali kamu terjun ke dunia hiburan itu dari mana? Terus sejak kapan? Jadi sebenarnya mungkin perjalanan karir aku itu dimulai pada saat aku umur 2 tahun. Wow, dulu aku serius 2 tahun? 2 tahun, itu iya. Apa waktu itu? Jadi aku jadi model untuk iklan shampoo bayi. Oh my god, cute banget. Aku sempet kayak di scouting gitu lah di mall. Terus dari situ mulai sering ikut casting buat iklan. Tapi ya on off gitu sih, karena kan ada fase dimana kayaknya sekitar aku umur kayak 6-7 tahunan tuh nggak mau lah gitu diajak casting dan mamaku nggak pernah memaksa. Tapi akhirnya pas aku SMP ada tawaran datang lagi, dan mamaku sih sebenarnya nge-push aku, ayolah cobalah, ini kayak opportunity yang bagus gitu. Akhirnya aku jalanin, dan dari situlah aku ketemu sama manajer aku yang akhirnya membawa aku casting film, sinetron dan lain sebagainya. Berarti awal itu apa, model dulu atau langsung ke
acting? Modeling sih sebenarnya. Modeling ya, iklan-iklan gitu ya. Betul, iklan, foto untuk katalog, foto untuk majalah. Terus kalau video klip tuh setelah acting apa sebelum acting kalau video klip? Sebelum acting. Sebelum acting juga, wow. Nah untuk akhirnya ke acting tuh gimana ceritanya waktu itu? Ikut casting-casting, pertama kali tuh berarti langsung film atau bukan film? Enggak sih, mungkin sebenarnya banyak yang nggak tahu. Dulu aku mengawali karir aku tuh justru main sinetron dan FTV. Oke. Cuman nggak panjang, jadi ya mungkin nggak banyak yang tahu. Gitu. Nggak banyak yang tahu. Oke. Terus sampai akhirnya sekarang udah berapa film sih kalau ingat nggak atau kayak sudah mungkin kurang gitu. Lebih 8 atau 9 ya. Oh, 8 atau 9 film. Karena kan aku bisa dibilang berkarir di dunia film itu udah 10 tahun. Yep. Dan setahun itu rata-rata 1 film lah gitu. Jadi mungkin 10 atau 11 gitu. 10 atau 11, iya. Nah, ini setelah namanya melambung di dunia perfilman gitu ya. Terus sekarang mau melebarkan sayap nih untuk ke dunia tarik suara. Ini ceritanya gimana? Apakah mungkin dulu kamu pengen jadi penyanyi sebenarnya atau memang kepikiran nyanyi setelah udah terjun di dunia industri hiburan? Gimana ya, sebenarnya bingung juga sih nyeritainnya. Kayak aku tuh dari kecil emang seneng banget sama musik. Karena I grew up in a family that really loves music. Mamaku main piano, papaku main gitar. Jadi dari kecil tuh udah sangat terekspos lah sama berbagai macam jenis musik gitu. Tapi dulu sempet di lesin vokal sama mamaku dan ya aku nggak betah gitu, kayak aku nggak suka. Aku merasa kayak sangat terpaksa untuk menjalankan itu gitu. Tapi sebenarnya suka dan pengen banget bisa nyanyi. Nah akhirnya aku sempat ada beberapa tawaran film di mana di situ menuntut aku untuk bernyanyi juga. Salah satunya di Stereo dan juga di Sweet 20. Sweet 20 kamu nyanyi juga ya. Hit and Run juga kamu nyanyi ya di situ? Oh iya benar, Hit and Run juga nyanyi. Meskipun lagunya agak ngelucu ya di situ gitu. Tapi untuk akhirnya memutuskan untuk berkarir di musik sendiri itu ceritanya mungkin di sekitar akhir tahun lalu ya. Aku sempat mengalami suatu krisis lah gitu. Krisis apa? Percaya diri? Krisis percaya diri karena waktu itu aku lagi mengalami breakout yang cukup parah. Sampai aku cukup depresi dan merasa nggak pede untuk ada di depan kamera. Jadi aku sempat menolak beberapa project film gitu. Tapi aku merasa kayak aduh aku masih pengen tetap bisa melakukan sesuatu nih gitu, karena aku merasa punya banyak energi kreatif yang pengen aku channel, tapi ke medium apa ya yang kira-kira nggak mesti dengan menunjukkan wajah aku dulu untuk saat ini gitu. Nah kemudian akhirnya aku terkoneksi lah dengan produserku Dea Barandana, dan dari situlah project menyanyi ini dimulai. Jadi sebenarnya masih belum terlalu lama ya untuk akhirnya kamu pengen ada di dunia tarik suara gitu. Tapi kamu bilang di situ lagi ada kamu lagi mengalami krisis gitu. Terus untuk akhirnya jadi percaya diri nyanyi dengan suara kamu tampil gitu, itu gimana ceritanya? Akhirnya gue mau nyanyi deh gitu. Karena mungkin di saat itu aku merasa lagi kurang percaya diri dan mungkin agak sedikit kayak larut dalam perasaan sedih. Tapi ketika ada kesempatan untuk melakukan suatu hal yang baru ini, ya udah pikiran aku, fokus aku tuh ke situ aja gitu. Aku les vokal. Dan ya mungkin tadi sih sebenarnya kayak mencoba hal-hal baru tuh kayak agak sedikit mengalihkan pikiran aku dari yang negatif jadi lebih positif gitu. Paling enggak dengan aku les vokal, workshop, kan kayak belajar suatu hal yang baru, dan aku merasa kayak meskipun aku mungkin gak percaya diri dalam satu hal, yang penting aku bisa berkembang di hal yang lain gitu. Ini berarti datangnya dari produser kamu untuk kayaknya kamu nyanyi aja deh supaya kamu bisa lebih ini gitu, atau dari kamu yang aku pengen nyanyi deh gitu? Aku yang approach sih sebenarnya, dan aku bersyukur banget mereka menyambut dengan sangat antusias juga gitu. Terus setelah nyanyi apa yang berubah? Mungkin kamu jadi lebih percaya diri atau lebih apa ketika ada di posisi itu, terus akhirnya sekarang kamu udah fokus di
dunia tarik suara ini ada yang berubah nggak dari Tatiana Sapira? Ada sih, kayak jadi lebih berani aja sih untuk mencoba suatu hal yang baru, dan pastinya itu berpengaruh juga ke kepercayaan diri gitu. Oke, sekarang kita mau ngomongin musiknya Tatiana Sapira. Kenalin dong, ini musik kamu ini genrenya apa? Terus lagu-lagunya ceritanya tentang apa sih, yang mau kamu suarakan tuh apa? Bisa dibilang genrenya itu mungkin kayak reinterpretasi dari pop kreatif gitu, pop kreatif zaman 80-an tapi dibuat lebih kekinian lah. Dan kan aku udah rilis 2 single, yang pertama adalah Kemanakah Cinta, yang kedua adalah Menanti, yang baru, paling baru ya, Menanti. Hampir 2 minggu yang lalu ya rilis gitu. Tema dari lagu-laguku tuh ya seputar cinta lah. Seputar cinta. Karena cinta kan adalah tema yang sangat universal. Betul. Oke. Tapi berarti kita ngomongin Menanti yang terbaru ini ya. Kalau di awal Kemanakah Cinta itu kayaknya lagi pencarian. Ini pencariannya masih berlanjut atau gimana nih? Kemanakah Cinta dan akhirnya Menanti ini tentang seseorang yang menanti cintakah atau seperti apa? Kalau misalnya kayaknya ini saya banget ya. Di usia yang sudah tidak ya masih muda gitu ya, tapi pasangan yang belum tak kunjung datang itu kayaknya cocok sekali sama lagu ini. Coba diceritain dong Tatiana, si Menanti ini. Iya, kalau untuk lagu Menanti sebenarnya sih menurut aku multi tafsir ya gitu. Kalau dari penulisnya sendiri Adinda Dwi Madasari, dia cerita ke aku bahwa pesan yang ingin dia sampaikan melalui Menanti itu adalah tentang seseorang yang menanti seorang kekasih yang dia tahu sebenarnya hubungannya tuh gak akan kemana-mana, tapi ya dia terlanjur kecebur lah istilahnya, dan tetap menanti kehadiran seorang ini gitu. Itu penulis kamu bisa curhatin apa gimana ya? Tapi kalau buat aku, kalau buat kamu gimana? Ya, menurut aku Menanti itu lagu tentang orang yang lagi kasmaran aja jatuh cinta, terus menanti kehadiran orang yang dia sayang ini gitu. Kamu ini nggak ketika kamu menyanyikan lagu dengan lirik-lirik yang lagi jatuh cinta, kamu memasukkan perasaan kamu atau pengalaman kamu untuk bisa masuk gitu ke lagunya, itu gimana? Iya sih sebenarnya, dan yang aku suka ternyata dalam bernyanyi aku juga bisa menggunakan beberapa metode yang udah aku pelajari dalam acting juga gitu, karena kan membawakan lagu juga harus dengan emosi gitu. Jadi aku banyak nge-recollect memori-memori atau emosi-emosi yang pernah aku rasakan gitu loh ketika rekaman lagu, supaya lagunya tuh juga ada soulnya gitu. Tapi berarti ini lagunya kamu pilih atau memang diciptakan untuk kamu atau gimana? Enggak sih, jadi sebenarnya udah ada beberapa lagu yang diciptakan oleh Adinda Dwi Madasari, dan kita pilih bareng-bareng lah kira-kira mana nih yang cocok untuk range vokalnya Tatiana gitu. Terus kenapa kamu memilih lagu ini tuh? Ada alasan khusus nggak sih pengen nyanyiin lagu ini deh kayaknya gitu? Karena aku suka banget sih dari pertama kali denger demonya. Kan lagu ini ada elemen bossa novanya, which is aku suka banget. Dan ketika pertama kali mendengar lagu ini tuh rasanya kayak lagi ditransportasi ke pantai sore-sore menikmati sunset sambil duduk sama si dia gitu. Siapa itu gitu ya. Oke. Tapi kamu sendiri ketika bermusik punya biasanya inspirasi apa sih yang kamu cari atau dapatkan biasanya dari mana sih kalau untuk kayaknya aku akan seperti ini deh ketika menyanyi gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Aku tuh emang suka banget musik, dan aku nggak spesifik satu genre musik yang aku suka gitu. Jadi mungkin kayak banyakin referensi aja, tapi pada akhirnya ya membawakan lagunya dengan jujur, dengan style aku sendiri aja gitu. Tapi kan berarti ini temanya kamu akan terus membawakan tema-tema cinta gitu ya? Sepertinya begitu. Tapi aku pengen tahu kalau pandangannya Tatiana sendiri tentang cinta, sampai akhirnya mau menyanyikan lagu-lagu tentang cinta itu seperti apa sih? Cinta itu sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Cinta itu bisa bikin kita
merasa bahagia banget, tapi juga bisa bikin kita sangat terpuruk ya. Dan itu sebenarnya yang mau disampaikan dari lagu-lagu aku ke depannya juga sih. Kayak tentang ya segala macam perasaan dalam lingkup percintaan lah. Mulai dari sedih, senang, galau, bingung, kasmaran, lagi jatuh cintanya gitulah basically. Iya. Pokoknya segala perasaan, pokoknya nggak akan ada habisnya ya kalau ngomongin cinta ya. Betul. Oke. Tapi ada nggak yang apa yang nggak bisa kamu lakukan ketika berakting, tapi kamu dapat itu di menyanyi? Good question. Apa ya? Mungkin ya kayak ngabisin waktu di studio, ngobrol-ngobrol. Terus kalau misalkan rekaman itu menurut aku prosesnya jauh lebih fluid. Kalau syuting kan ya mungkin kita udah ada schedule tertentu gitu, dimana ya nggak boleh lewat dari itulah gitu. Kalau misalkan rekaman ya adalah timeline pastinya, tapi pernah terjadi di rekaman single sebelumnya dimana kita udah rekaman, ternyata aku merasa kurang puas sama hasilnya dan akhirnya kita take ulang. Kalau di film kan nggak mungkin ya gitu, kayak kita udah nonton adegan yang udah jadi, aku nggak suka nih, kayaknya aku pengen ngulang deh, nggak mungkin gitu. Jadi kalau di rekaman masih ada flexibility itulah. Iya, benar. Tapi sebenarnya ada nggak orang-orang yang memang mendorong kamu, misalnya dari sebelum kamu ada single gitu ya, untuk Tatiana coba deh kamu nyanyi yang mungkin biasa sering dengar suara kamu nyanyi gitu. Ada orang-orang yang akhirnya mendorong kamu, oke nih kayaknya gue harus nyanyi deh. Ada nggak? Ada banget sih ya. Salah satunya adalah orang tua aku mungkin ya. Makanya dulu pas kecil aku sempet dilesin vokal gitu. Tapi dulu ya keinginan aku belum datang dari diri sendiri gitu, jadi aku nggak mau. Dan sempat juga waktu pertama kali main film dan akhirnya waktu bergabung dalam project Stereo dan juga Sweet 20 adalah beberapa label yang approach gitu untuk menawarkan kerjasama. Tapi ya aku waktu itu merasa belum siap dan nggak serak aja gitu. Kalau sama produser aku sekarang kan mungkin karena kita berangkatnya juga dari temen ya gitu, dan memang referensi musiknya kurang lebih sama. Jadi ya projectnya kayak lebih ke passion project sih sebenarnya rasanya ya. Nggak yang pengen ambisi untuk menjadi penyanyi, yang nggak gitu ya. Kita berangkat dari bikin sesuatu yang kita sama-sama suka dulu. Ya. Tapi kalau misalnya berarti sekarang kamu fokus dulu di nyanyi, actingnya di pause dulu atau jalan dua-dua atau gimana nih? Jadi kemarin sempat break dari acting cukup lama ya, hampir 1 tahun gitu. Tapi I needed that juga sih, karena ternyata ada banyak banget hal yang bisa aku explore di luar dari acting gitu. Ya termasuk musik, tentunya aku juga cukup fokus gitu, karena kayak aku mendedikasikan waktu aku untuk les vokal, untuk workshop, rekaman dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang karena aku mungkin juga udah lebih percaya diri lagi, udah jadi ada semangat baru. Akhir tahun ini aku akan syuting lagi. Jadi memang tahun terakhir tuh berarti apa, ghostwriter ya? Kalau nggak salah Loro Ati. Loro Ati terakhir tuh ya. Berarti setahun ini tuh bener-bener nggak ada syuting? Atau memang udah fokus di musik atau gimana? Iya, bisa dibilang terakhir aku syuting itu bulan Februari. Jadi dari Februari sampai nanti akhir tahun lagi baru syuting lagi. Yes. Tapi gimana sih? Aku tadi kamu bilang akhirnya kamu percaya diri lagi. Untuk ngebangkitin rasa percaya diri kamu saat itu tuh, apa yang kamu lakukan saat itu, Tatiana? Banyak banget sih. Mungkin kalau boleh cerita sedikit ya gitu, aku sempat mengalami depresi yang cukup berat lah gitu, sampai aku akhirnya merasa butuh seek professional help. Jadi aku ke psikolog, kemudian aku didiagnosa dengan clinical depression. Tapi ternyata speaking to a therapist tuh sangat membantu gitu. Ya. Dan dalam 1 tahun banyak banget lah progres, bahkan sampai psikolog aku pun ngomong bahwa dia senang banget ngelihat perbedaan
aku ketika pertama kali ketemu sama dia dan sekarang gitu. Itu adalah salah satu hal yang menurut aku paling membantu. Tapi terlebih dari itu ya mungkin just being open to trying new things sih. Sama ya ini ya, ketika kamu sibuk punya kegiatan baru yang bikin kamu senang, itu yang akhirnya membuat kamu jadi oke, aku akan percaya diri lagi untuk bisa tampil gitu. Betul. Ya. Wow, keren. Boleh tepuk tangan gak sih buat Tatiana? Ceritanya menarik sekali dan aku berharap lagu kamu bisa diterima banyak orang. Amin. Banyak yang bisa merasakan juga jatuh cinta dan menanti pasangan. Aku juga kayaknya habis ini harus dengerin lagu kamu terus-menerus deh. Siapa tuh dong sampai hafal ya. Iya, oke, boleh. Nanti kita duet bisa kali ya, jadi boleh, The Sisters. Enggak ya? Mic-nya udah bagus. Iya kan, bener-bener. Oke, boleh nanti. Aduh, harusnya dari kemarin. Jadi kita bisa nyanyi bareng ya. Oke. Ini kenapa jadi aku yang narsis ya? Oke. Terus berarti abis ini untuk lagu-lagu kedepannya ada lagi nggak yang mau rilis, mungkin bocoran apa nih, atau kamu nanti mau ya aku kayaknya akan bikin album atau konser musik atau seperti apa harapan kamu kok? Pengennya sih bikin album ya gitu. Cuman mungkin sebelum ada album aku akan rilis satu single lagi dulu. Perkiraannya sih mungkin di awal tahun depan gitu. Kalau untuk manggung, aduh kayaknya mesti banyak latihan dulu deh karena aku demam panggungan banget sih sejujurnya gitu. Tapi itu adalah suatu tantangan yang pengen banget aku bisa conquer gitu. Jadi mungkin itu goals aku buat tahun depan. Harus bisa manggung. Pokoknya kalau manggung aku ikut ya. Oh gitu. Oh jadi ini ya backing vokal. Bisa. Aku jadi apa aja bisa. Jadi kamu juga bisa jadi stuntman. Enggak ya? Boleh banget. Siapa tahu kamu nyanyinya mau akrobatik gitu. Tapi fee-nya tetap ke aku ya. Iya boleh deh. Yang penting aku dapat exposure. Bercanda ya, versi Tatiana bercanda. Tapi orang-orang kan udah kenal kamu tuh sebagai aktor gitu ya. Terus sekarang kamu mau mulai melebarkan sayap menjadi seorang penyanyi. Susah nggak untuk ngebangun image? Sekarang Tatiana penyanyi loh gitu, atau aktor itu sudah melekat sekali gitu di kamu? Ya mungkin ada penyesuaian dan sejujurnya menurut aku ya gitu, ketika aku mengeluarkan single pertama tuh orang masih agak sedikit bingung dan kayak masih ngeraba-raba lah gitu, ini dia beneran serius nyanyi nggak sih gitu. Tapi setelah mengeluarkan single yang kedua ini, respon yang aku dapat dari followers, dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar aku tuh agak sedikit berbeda lah. Mungkin mereka ngelihat aku juga dengan merilis single kedua tuh kelihatan bahwa ada apa ya, kayak niat yang lebih serius lah gitu untuk menjalankan ini. Kayaknya ya Tatiana mau nyanyi gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari kamu sendiri pengen disebut penyanyi, aktor, atau perempuan multitalenta yang dimiliki Indonesia gitu? Oh wow. Apa ya? Mungkin pengen disebut sebagai entertainer aja kali ya. Karena kan that's what actors and singers do gitu. Pengennya bisa semua. Tapi pelan-pelan satu-satu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya di sini sebenarnya ada sekitar ya 1.000 orang. 1.000 orang. Tapi semangatnya harus ini ya, penonton jangan hanya terbuai dengan kecantikan saya dan Tatiana ya, tolong. Tapi Tatiana, arti musik buat kamu tuh apa sih? Tadi kalau misalnya kita udah cerita background ceritanya, kamu lagi terpuruk terus akhirnya kamu menemukan kepercayaan diri yang baru. Tapi berarti untuk sekarang arti musik bagi Tatiana Sapira itu apa? Music is everything. Music is a safe space. Menurut aku kan dengan musik itu kita bisa men-channel apapun perasaan yang lagi kita rasain gitu. Musik juga bisa menjadi stimulan gitu, kayak bisa spark creativity. Kalau misalkan lagi mumet, lagi bosen, lagi sedih, apapun perasaannya itu pasti there's a song for that kind of feeling that you're going through. Dan music is kind of like an escape sih kayaknya buat aku. Bahkan aku kemarin lagi buka Spotify, kan ada Spotify yearly wrapped up yang sering kamu dengerin gitu. Iya, dan aku shock banget ketika dari Spotify itu ada data yang menunjukkan bahwa aku menghabiskan 45.000 menit
45.000 menit untuk mendengarkan lagu. Betul. Wow. Itu equivalent to almost 1 bulan. 1 bulan non-stop. Wow. Jadi aku segitunya sih. Iya. Ada lagu yang apa ya? Yang sering kamu dengerin banget nggak sih, lagu yang memang mempengaruhi mood kamu, atau misalnya kamu lagi sedih kamu dengerin, kamu lagi seneng, yang sangat berpengaruh untuk kamu gitu. Ada nggak lagunya siapa gitu yang sering kamu dengerin? Siapa ya? Aku tuh orangnya sebenarnya kayak suka bosenan gitu ya, tapi suka explore juga. Jadi kalau misalkan lagi tiba-tiba menemukan satu lagu nih yang lagi aku suka banget, bisa tuh aku puter lagu itu selama seminggu berturut-turut gitu. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama, ini agak guilty pleasure sih sebenarnya ngomongnya, tapi Troye Sivan. Album dia yang terbaru aku lagi suka banget. Terus apalagi ya, mungkin kayak all time favorite Sade lah. Apa yang kamu rasain ketika mendengar lagu mereka? Happy. Karena kalau Troye Sivan kan lagu-lagunya kayak upbeat, dan mungkin ya biarpun dia adalah vokalis laki-laki, tapi perspektif dia kan kayak dia menulis dari perspektif perempuan gitu. Jadi lagunya tuh sangat relatable tapi juga fun untuk didengar. Mungkin itu lagu-lagu yang membantu, yang kamu dengar juga untuk ketika tadi kan kamu cerita kamu kontrol ke psikolog, itu juga yang kamu dengarkan untuk akhirnya bisa mungkin sedikit membantu kamu lepas dari rasa depresi atau stres itu ya. Definitely it's a mood booster sih buat aku. Mood booster ya. Wow. Ini menarik sekali ya kalau ngomongin musik ya. Aku jadi pengen ini deh ke produser kamu deh. Kayaknya aku juga banyak deh ininya yang bikin aku depresi. Cuman aku nggak kayak ini aja nih. Aduh ya ampun. Oke, tapi sebenarnya ada harapan selain tadi kan aku udah tanya kamu mau bikin album. Sempat kepikiran pengen kolaborasi sama musisi mana Indonesia atau mana nggak gitu kalau misalnya dalam karir kamu bermusik nanti? Pengen banget sih. Ada nggak siapa ya kira-kira yang udah kamu incar nih dari sekarang gitu? Kalau siapa yang aku incer sih sebenarnya specifically belum ada ya. Tapi aku menunggu aja diajak. Jadi siapapun yang mau ajak kolaborasi, ayo. Silakan untuk para musisi-musisi di luar sana ya. Di sini ada artis berbakat baru yang kemampuannya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kenapa jadi saya kayak manajer kamu ya? Makasih loh. Sama-sama gitu ya. Oke, tapi tepuk tangan dulu dong. Ya ampun, aku baru kali ini wawancara artis yang memang mengalami banyak hal dalam perjalanan karirnya dan sampai akhirnya menemukan tempat untuk akhirnya bisa berkembang lagi. Dan aku tadi aku bilang aku berdoa supaya lagu kamu dan kamu bisa terus bernyanyi gitu. Amin. Ya. Pokoknya nanti kalau kamu konser aku harus datang ya. Kayaknya aku harus duduk di paling harus depan. Berdiri di depan. Atau enggak aku kasih VIP pass deh di backstage nonton ya. Yes. Boleh All nanti. access. Ya. Jadi malu. Tapi aku aku penasaran. Kamu sempat ada keraguan enggak ketika dia pengen bermusik ragu nih misalnya, atau misalnya udah rekaman gitu ya, terus ragu kayaknya kurang, atau aduh jadi kurang percaya diri lagi, pernah nggak kayak gitu? Wah ada banget sih, apalagi momen-momen kayak seminggu atau 2 minggu sebelum rilis tuh pasti aku lagi nervousnya, deg-degannya. Tapi menurut aku itu juga adalah kayak bagian dari proses kreatif juga sih. Kayak pasti semua seniman dan dalam kayak medium apapun yang mereka channel seninya itu tuh pasti ada perasaan seperti itu. Tapi ya harus dilawan. Yang penting kita lakuin aja. Kalau emang ternyata hasilnya nggak maksimal ya kita belajar dari itu dan coba untuk bikin suatu hal yang lebih baik di kedepannya gitu. Tapi kamu kepo nggak sama misalnya reaksi para pendengar? Apa kamu bacain komen atau lihat reaksi-reaksi mereka gitu nggak? Banget sih, banget. Ya sama sih sebenarnya kalau main film pun juga pasti kan kayak penasaran nih review orang tuh seperti apa gitu. Cuman sekarang aku udah jauh lebih bisa memfilter lah gitu, karena kan yang namanya respon dari pendengar atau penonton kan nggak selalu positif gitu, dan kadang-kadang ada orang juga yang menyampaikannya mungkin dengan cara yang kurang sopan, kurang baik, kurang enak untuk dibaca gitu. Tapi aku belajar untuk nggak mengambil
komentar-komentar yang seperti itu tuh nggak dimasukin ke hati dan apa ya, ambil positifnya aja, ambil yang kira-kira bisa membangun lah gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan hampir-hampir terakhir gitu ya. Harapan kamu untuk single kamu menanti ini apa aja sih? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih, harapannya semoga bisa dinikmati oleh pendengar, semoga bisa menemani, dan ya semoga lagu ini bisa apa ya? Ya bikin orang happy aja sih. Bikin orang happy. Oke. Ya ampun, kalau misalnya teman-teman atau sahabat kompas.com pengen denger lagu fullnya itu sudah ada di Spotify ya, dan betul. Ada di semua platform streaming musik digital. Oke. Pokoknya sukses terus untuk Tatiana. Terima kasih banyak Mbak Gita. Apapun karyanya pasti semoga disukai banyak orang dan mendapat banyak respon yang positif. Amin. Pokoknya, semoga kita bisa kerjasama one day mungkin. Amin. Tolong produser sana dengerin. Pokoknya sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menonton Hype Talk ya. Pokoknya terus nontonin Hype Talk. Ira Gita pamit, Tatiana Safira juga pamit. Sampai ketemu lagi dalam Hype Talk berikutnya. See you. Mengejar cinta yang tumbuh bersemi di hati, tak ingin juga terjadi jejak mengarah ke barat, berakhir juga dalam fajar yang fana. Dikala sepi, kau datang temani benih-benih asmara, kian kau taburi. Dan bila hujan tak kunjung reda, tak mau ku sudahi waktu bersamanya sampai nanti. Dan ilusi kian menyapa, menguatkanku untuk selalu bertahan, untuk menanti. Ini kisahku, bertemu dia, sang belahan hati yang semu, terbuai jiwa ragaku, bukannya mau, namun buayan kasih dan sayangmu yang tabu membuatku gila, membisu jejak ke arah utara. Ku lewati sudah masa-masa yang kelam, dikala sepi kau datang temani benih-benih asmara, kian kau taburi. Dan bila esok tak kunjung tiba, tak bisa ku menahan untuk bersamanya sekali lagi. Dan ilusi kian menyapa, menguatkanku untuk selalu bertahan,
selalu.